Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita berjumpa di channel Salami TV. Masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Kami sampaikan terima kasih Anda masih mengikuti tayangan-tayangan kami. Semoga saja setiap tema yang kami sajikan bisa dipahami dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang mad tabi'i, yaitu bacaan panjang selama satu alif atau dua harokat yang terjadi ketika terdapat huruf berharokat fathah diikuti alif, kemudian kasroh diikuti huruf ya sukun, atau dhammah diikuti wawu sukun. Hanya saja pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mad tabi'i yang hanya terjadi dalam keadaan waqaf saja. Artinya bacaan panjang mad tabi'i ini hanya boleh dibaca ketika kita menghentikan bacaan dalam keadaan waqaf, bukan dalam keadaan wasol. Langsung saja. Yang pertama, kita mendapati mad tabi'i hanya dalam keadaan waqaf saja, yaitu apabila kita waqaf pada lafadz yang huruf terakhirnya adalah wawu berharokat fathah. Di antara contohnya adalah pada lafadz yang merupakan dhamir munfasil, dhamir untuk orang ketiga laki-laki, lebih tepatnya pada lafadz huwa. Simak baik-baik contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yakuluna matahu. Pada lafadz hu, di situ hak dhammah kita baca panjang walaupun aslinya adalah huwa. Apa sebab? Karena dalam kaidah waqaf, ketika kita berhenti maka huruf yang terakhir harokatnya diganti dengan harokat sukun. Kemudian yang selanjutnya, kita juga mendapati mad tabi'i yang hanya terdapat dalam keadaan waqaf saja, yaitu pada lafadz-lafadz yang huruf akhirnya adalah alif yang bertanda sifir mustatil atau tanda berupa lonjong kecil. Ingat dalam pembahasan sebelumnya tentang sifir mustatil bahwa alif yang bertanda sifir mustatil itu cara membacanya dalam keadaan wasol dibaca pendek dan dalam keadaan waqaf dibaca panjang. Simak contoh berikut ini. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dzununa. Perhatikan lafadz dzununa. Di situ alif setelah nun fathah bertanda sifir mustatil, dan dalam keadaan waqaf alif seperti ini dibaca panjang. Kemudian yang selanjutnya, kita juga mendapati mad tabi'i hanya dalam keadaan waqaf saja, yaitu ketika mad tabi'i tersebut tidak bertemu dengan hamzah dan huruf lam, atau biasa disebut dengan alif lam, baik alif lam samsiyah ataupun alif lam qamariyah. Simak contoh berikut ini. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Perhatikan pada lafadz wa ja'alna. Lafadz wa ja'alna, jika kita waqaf di sini maka ini dibaca panjang. Kenapa? Karena memang ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Namun jika kita wasol
karena bertemu dengan hamzah wasol dan lam atau bertemu alif lam, maka kemudian bacaan panjangnya ditiadakan. Tetapi sekali lagi apabila kita wasol pada waja'alna, maka ini dibaca panjang. Contoh berikutnya, kali ini yang huruf madnya berupa wawu bertemu dengan alif lam. Simak contoh berikut ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Perhatikan pada lafaz wa aqimu dan wa atu. Kedua lafaz ini dibaca panjang apabila kita wakuf. Apa sebab? Karena memang di situ terdapat bacaan mat asli atau mat tabi'i. Di situ terdapat dhammah setelahnya diikuti dengan huruf wawu. Namun sekali lagi ini dibaca panjangnya hanya kalau wakuf saja. Apabila wasol karena dia bertemu dengan alif lam, maka mat tabi'inya tidak lagi dibaca panjang. Yang terakhir, kali ini bacaan panjang pada kasroh bertemu ya yang hanya dibaca panjang ketika wakuf saja. Simak contoh berikut ini. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Perhatikan pada kata yahdi. Lafaz yahdi ini aslinya dibaca panjang. Apabila kita wakuf pada lafaz seperti ini, maka ini dibaca panjang karena ini termasuk mat asli atau mat tabi'i. Di situ terdapat dal berharokat kasroh dan diikuti dengan huruf ya. Hanya saja ketika kita membacanya wasol bersambung dengan alif lam setelahnya dan setelahnya terdapat huruf samsiyah, maka di sini yahdi kemudian dibaca pendek. Di dalam Al-Qur'an standar Indonesia, yahdi yang mestinya dibaca panjang, di sini ketika dalam keadaan wasol kemudian ya-nya dihilangkan tanda titiknya. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita tentang mat asli atau mat tabi'i yang hanya terjadi dalam keadaan wakuf saja, tidak dalam keadaan wasol. Semoga pembahasan kita kali ini bisa dipahami dan bisa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bila taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini. Saiki begitu wis sanatusan aku mandan nyantai. Mat asli hanya